Assalamualaikum, halo, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali di akhir pekan, salam perdana menjumpai Anda dalam program Bincang-Bincang. Meskipun akhir pekan, karena suasana juga semakin hangat di kesempatan malam hari ini, kita akan memasuki yang namanya Pesta Demokrasi, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Di tahun ini kita akan ada Pesta Demokrasi seluruh warga Pati. Lalu bagaimana sistemnya nanti sudah dijelaskan oleh lembaga yang terkait, dan bagaimana kita menyikapi sebagai masyarakat Pati ini tentang pilkada ini. Nah, untuk mengawal itu kita akan mengangkat tema tentang mengawal demokrasi pilkada Pati. Dan untuk malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber narasumber yang sudah hadir, Bapak Sutio dari Ketua Aliansi Kawal Demokrasi Kabupaten Pati. Bapak, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bapak ya. Warna merah artinya ketegaran ya. Dan ada dari Nasdem, Bapak Bambang Bejo Sihono, benar ya Pak? Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam Mas. Sehat ya Pak? Sehat Mas. Oke, hari ini kita akan mengangkat di akhir pekan, biasanya kita mengangkat hal yang cukup ringan. Tapi malam hari ini kita cukup, karena sebentar lagi akan ada pilkada semacam itu, agar masyarakat ini lebih tahu bagaimana sistem demokrasi di Kabupaten Pati semacam itu. Kalau dari Bapak Sutio ini kita melihat bagaimana ini pandangannya atau pengamatannya saat ini demokrasi pilkada di Kabupaten Pati selima tahun yang lalu atau sekarang ini, pandangan Bapak bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat warga masyarakat Kabupaten Pati. Tentunya kami selaku bagian dari warga masyarakat, gagasan dan pikiran menuju demokrasi yang mestinya kami semua sudah sepakat. Setelah era Orde Baru, era reformasi, kenapa kami menggagas demokrasi? Melihat pesta demokrasi di Kabupaten Pati dengan diikuti satu peserta, pasangan calon lebih dari petahana, ini kami sangat-sangat peduli dengan demokrasi, yang mana sosialisasi yang dilakukan sangat minim bagi penyelenggara. Padahal ketika dalam putusan Mahkamah Konstitusi, di mana pilkada yang diikuti satu pasangan calon, tentunya ada satu keseimbangan. Hadirnya kotak kosong atau kolom kosong ini bagian dari alternatif dalam pesta demokrasi. Oleh karena itu kami mendorong dari semua pihak, lebih-lebih khususnya teman-teman penyelenggara dan segenap pemangku kebijakan, baik teman-teman dari birokrasi, yang mana demokrasi di Pati khususnya sosialisasi untuk keseimbangan petahana maupun pilihan alternatif kotak kosong atau kolom kosong, itu memang banyak mengalami kendala. Sebagaimana kami sering mengalami kendala di sana sini, masih banyak kita temui. Sosialisasi sangat minim oleh penyelenggara. Oleh karena itu, kami segenap para relawan tentunya mengawal pesta demokrasi ini agar bisa berjalan sesuai dengan tujuan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, kami berpendapat agar demokrasi ke depan ini bisa lebih baik, karena intinya pada pokoknya pilkada bisa dilakukan apabila diikuti satu pasangan calon dan ada satu keseimbangan. Oleh karena itu, keseimbangan di sini adalah hadirnya kotak kosong sebagai bagian dari alternatif. Kurangnya pemahaman oleh warga masyarakat, kurangnya sosialisasi, kurangnya penjelasan, bahkan kendala yang kami tempuh, relawan Pati kurang lebih kami bergerak, dan dukungan warga masyarakat yang tergabung pada AKDP kurang lebihnya sekitar 10.000 relawan Kabupaten Pati yang tergabung pada AKDP Pati. Mohon maaf Pak, saya potong sebentar. Kalau dilihat dari penjelasan Bapak adalah sebagai istilahnya pengamat demokrasi, pengamat ataupun keseimbangan, seperti apa nanti real bentuk tindakannya sebagai pengawal demokrasi itu? Apakah datang ke TPS dengan melihat perhitungan secara langsung atau bagaimana? Itu kan sudah ada yang menjadi tugas Pak di lapangan sendiri, baik KPU atau Panwaslu atau Banwaslu Pak. Betul. Kami memang menginginkan untuk mengedukasi bagi warga masyarakat
dengan tujuan partisipasi publik tentunya agar pemilih lebih meningkat, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tentunya itu harapan kami. Partisipasi di mana masyarakat Kabupaten Pati yang biasa dilakukan sebelum-sebelumnya 40% partisipasi publik, untuk kehadiran kami dengan relawan tentunya lebih baik. Nah, itu tujuan kami. Kemudian ketika kami hadir di masyarakat, kami tidak bisa menjadi saksi karena kami terbentur pada PKPU. Oleh karena itu, kami mengawal dengan segenap para teman-teman relawan yang lain dan teman-teman para aktivis mahasiswa, segala bagian dari relawan kami, itu tentunya kami sebarluaskan di semua lini, semua TPS yang ada. Sekalipun di dalam PKPU-nya memang kami tidak diperkenankan dan tidak dibenarkan menurut PKPU untuk menjadi saksi. Benar sekali, karena kemarin menurut surat keputusan yang menurut beberapa media online yang mengatakan bahwa memang surat yang berlangsung pada tanggal 15 Februari, hal itu ditegaskan untuk nomor KPU Provinsi nomor 12/11/1 dari 17 per 11 Januari 2017 ini bahwa KPU Jawa Tengah menolak pengajuan penempatan saksi dari relawan yang sudah mengajukan semacam itu ya Bapak ya. Karena itu maka dari dari mengawal demokrasi ini dengan swadaya akan memantau dari TPS-TPS dengan beberapa relawan yang Bapak miliki semacam itu. Betul sekali. Kami memang kemarin melakukan audiensi kepada KPU Provinsi, tetapi mensikapi kekosongan dalam peraturan PKPU yang belum diterbitkan, tentunya kami menyadari. Nah, oleh karena itu kami bergerak untuk di lapangan pun nanti sesuai pada aturan yang berlaku. Tentunya kami menindaklanjuti aturan dan himbauan diberlakunya peraturan tersebut. Oleh karena itu teman-teman relawan dan teman-teman relawan juga pengamat peninjau itu akan hadir di TPS, tapi di luar, bukan di dalam TPS. Tapi sebagian yang mendapatkan, tentunya ada suatu izin yang sudah diberikan mandat oleh KPU selaku selaku penyelenggara tentunya, itu pun juga kami sangat mengapresiasi. Tapi ini bagian dari kajian tentunya nanti ke depan agar peserta pun juga ditempatkan ada suatu saksi tentunya yang masih kami perjuangkan untuk saksi ini. Kenapa kami pandang sangat perlu, sangat urgen persoalan ini, karena bagaimanapun juga ini bagian dari pesta demokrasi. Ketika nanti pilihan itu hitung-hitungannya di mana paslon dan kotak itu pun nanti kan juga dihitung dan dibuka. Oleh karena itu, siapa yang memberikan satu kesaksian di dalam berita acara besok pada pilkada pelaksanaan 15 Februari 2017 nantinya. Itu yang kami maksud. Baik, kalau dari partai politik melihat bagaimana Pak adanya pasangan calon tunggal bukan hanya di Pati semacam itu, apakah ini bisa diartikan bahwa kaderisasi dari partai politik ini kurang atau kegagalan partai politik Pak? Kalau Bapak melihatnya di Pati bagaimana selaku dari kader partai politik ini? Atau memang ini merupakan calon terbaik yang semacam itu? Saya kira ini kegagalan partai politik dalam merekomendasi calon. Sebelumnya kan sudah bermunculan banyak bakal calon. Terus entah mengapa kan tiba-tiba muncul cuma satu pasangan calon. Nah, di sini kan di masyarakat khususnya kan timbul syahwat sangka dan lain sebagainya, kecurigaan dan lain sebagainya. Ada yang bilang transaksional lah, ada yang bilang macam-macam lah, itu kan pendapat masyarakat yang kita dengar. Tapi saya sendiri dari Nasdem konsisten, tidak ikut mengusung satu paslon. Apa yang membuat konsistensi itu tetap berlanjut sampai sekarang, Bapak? Cuma satu, pengen pendidikan politik di Pati itu berjalan, Mas. Siap. Salah satunya biar masyarakat Pati itu melek politik, bahwa besok kalau memilih partai politik itu pilihlah yang benar, memilih calon
legislatif, pilihlah yang benar. Jangan cuma masalah transaksional sesaat. Toh itu akhirnya akan merugikan kita 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Oke Pak Babak, kalau kita melihat ini di Pati sendiri, bagaimana perkembangan dinamika politik sebagai partai baru kan pastinya ini kan pasti dinamikanya berubah-berubah. Ya. Bagaimana Nasdem ini melihat demokrasi di Pati sendiri, Pak? Saya kira dengan adanya satu paslon ya agak mati. Saya bilang mati nanti nggak ada pilkada. Kan berarti masih ada demokrasi, tapi dengan adanya satu paslon dan yang dirasa masyarakat itu dengan tidak mencoblos itu memperbanyak kotak kosong. Nah, padahal itu kan nggak bagus. Paling enggak itu kehadiran warga di TPS itu paling enggak itu kan 50+1. Lebih lah Mas, 50 dari DPT. Nah, dengan satu paslon, kalau yang nggak suka sama satu paslon kan harus milih gitu ya. Ya, rata-rata kan tidur di rumah golput Nah, dari sini kita dari Nasdem ini menggerakkan masyarakat, mensosialisasikan bahwa masih ada satu pilihan. Seperti apa pilihannya nanti kita coba akan berbicara tentang demokrasi di Kabupaten Pati ini secara meluas dan juga bagaimana nanti partai politik memberikan pelajaran politik kepada masyarakat dan juga seperti apa dari Aliansi Kawal Demokrasi Kabupaten Pati juga melihat seandainya kita berandai-andai dulu nih seandainya nanti tidak memenuhi pasangan ini tidak memenuhi standar untuk tidak menang dalam tanda kutip semacam itu, apa yang terjadi di Kabupaten Pati? Apakah kita harus memiliki pimpinan yang PLT lagi atau seperti apa nanti kalau seandainya kita berandai-andai pasangan yang sudah ada ini tidak menang dalam pilkada, seperti apa nanti demokrasi di Pati? Kita akan lanjut pemirsa, sesaat lagi tetaplah bersama kami di program Bincang-Bincang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang-Bincang. Malam hari ini kita membahas tema tentang mengawal demokrasi Pilkada Pati. Kita tahu memang sebentar lagi kita akan ada Pilkada, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dan untuk mengawal demokrasi di Pati agar berjalan dengan fair, kita akan coba membahasnya lebih jauh lagi bagaimana perkembangan demokrasi di Pati ini bersama narasumber-narasumber yang sudah di malam hari ini. Pak Bejo lagi, Pak Bejo. Kalau kita lihat, tadi dikatakan bahwa demokrasi di Pati ini bisa dikatakan menurut Nasdem adalah agak mati semacam itu, atau agak mati suri lah bisa dikatakan semacam itu. Artinya memang calon tunggal ini apakah di undang-undang juga kan sudah diatur memang kalau misalnya nggak ada memang calon tunggal semacam itu. Bagaimana Nasdem melihat fenomena semacam ini bukan hanya di Pati misalnya, ada di beberapa daerah? Sebetulnya kalau saya nggak setuju dengan adanya paslon tunggal itu saya pribadi nggak setuju. Itu artinya Nasdem tidak ikut mendukung pasangan calon yang sekarang gitu. Kalau apa? kita dikatakan demokrasi, itu kan paling nggak ada pilihan. Paling nggak ada kader lain yang harus dipilih. Tapi entah mengapa proses rekomendasi ini kan masing-masing partai kan lain ya Mas. Oke. Tidak selamanya kader partai bisa jadi calonnya. Misalnya Pak HM Budiono itu kan ya dulu kan juga ikut berbagai macam tahapan untuk memperoleh rekomendasi misalnya dari partainya sendiri, dari PKB. Toh PKB juga nggak ngasih rekom ke Pak Budiono, misalnya seperti itu. Walaupun mekanisme partai kan macam-macam, cara penentuan rekom kan setiap partai kan juga macam-macam. Macam-macamnya itu setiap partai punya RT masing-masing. Punya masing-masing dalam arti tanda kutip lah masing-masing. Nah, itu sudah menjadi sahwasangka rahasia umum masyarakat. Akhirnya kita Nasdem berkomitmen
tidak mendukung satu paslon. Lebih baik kita memberikan pendidikan politik. Yuk warga Pati, khususnya warga Pati, gunakan hak pilih jenengan, walaupun ada pilihan lain, walaupun itu kolom kosong misalnya. Bukan saya kampanye kolom kosong, bukan. Tapi ini kan agak disembunyikan, Mas. Sembunyikan yang bagaimana, Bapak, maksudnya? Dalam sosialisasi itu kurang, KPU itu kurang. Saya kemarin pernah ke KPU, saya bantu sosialisasi. Mungkin alasannya kan terbatasnya anggaran. Oke. Terbatasnya anggaran ya, Mas. Misalnya udah dilakukan, tapi Pati ini yang 406 desa itu banner gedenya itu cuma di setiap kecamatan loh, Mas. Dan satu spanduk di setiap desa. Ajakan untuk datang ke TPS tanggal 15 Februari itu sangat minim. Oke, baik. Pak Bejo, kita dilakukan Pak Sutio. Apakah ini yang dimaksud adanya kekurangan sosialisasi semacam itu dari penyelenggara, Bapak? Tadi dikatakan di awal semacam itu. Ya, terima kasih. Sebelum masuk pada penanya tersebut, kami mencoba tadi dikatakan oleh teman Pak Bejo. Ini kami ingin menambahkan, memang nampaknya pendidikan politik Pati melalui partai yang ketika itu melalui seleksi semacam konvensi di dalam partai itu sendiri, agaknya saya melihat memang tidak berhasil. Mulai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentunya, bahkan kader-kadernya di sana itu banyak sekali saya lihat. Ada 4 kader kalau nggak salah, ada Mas Utoro, ada Endro, ada siapa lagi itu banyak. Bahkan PKB juga ada, Budiono, itu juga kader dari PKB. Nah, kenapa mereka ini juga kader potensi mencoba ikut kompetisi, tapi tidak ada satupun mereka yang bisa dicalonkan. Bahkan saya melihat petahana sendiri, ini kan mereka bukan kader partai sebenarnya. Nah, itu satu, seperti petahana. Ini latar belakangnya dari birokrasi, tentunya bukan kader partai. Nah, inilah yang timbul kesan tadi dikatakan, ini juga kami ingin mencoba menambah meluruskan. Ada kesan oleh masyarakat kurang fairnya oleh partai pengusung. Nah, ini satu hal. Kemudian mengenai penanya tadi tentang apa yang dimaksud penanya tadi? Tadi ya dari Pak Bejo mengatakan bahwa balihonya cuma di kecamatan atau di mana. Apakah ini bentuk yang namanya kurangnya sosialisasi itu tadi yang Bapak maksud? Betul sekali. Tentang sosialisasi tidak hanya baliho, bahkan alat peraga maupun tatap muka secara langsung maupun event-event yang kami laksanakan, itu kami mencoba berulang kali. Tetapi semuanya itu pasti mengalami, saya pastikan selalu mengalami kesulitan, mengalami kendala. Di sana sini kami mencoba memberikan pendekatan, pemahaman, penjelasan, padahal cukup jelas mendasari dari edaran KPU provinsi, itu juga sudah sangat jelas. Tetapi lagi-lagi kami mengalami kendala di penyelenggara Pati. Bahkan penggunaan birokrasi yang luar biasa, kami mengalami banyak rintangan, banyak kendala. Mencoba seperti tadi baliho misalnya, kotak yang memberikan pemahaman agar pilihan ini bagian dari demokrasi, karena pesta ini adalah satu kegembiraan, tentunya disambut baik. Dan itu yang kami maksud, kami menguntungkan siapa yang kami untungkan? Ini kan lagi-lagi penyelenggara, ini kan bagian dari partisipasi publik tentunya kan. Jadi partisipasi publik kita ajak, yang penting jangan golput, gunakanlah hak pilih kalian. Tetapi lagi-lagi teman-teman KPU, teman-teman Panwas dan teman-teman pemerintahan daerah Pati birokrasi itu tidak menyambut dengan antusias yang baik, yang positif, tapi malah kesannya menghalang-halangi, seringkali menurunkan dengan yang dimaksud malah baliho itu dipasang pun juga sering mengalami penurunan. Bahkan di tempat posko kami itu sudah 2 kali mengalami perusahaan. Inilah demokrasi Pati
yang mau diharapkan kayak apa kalau begini caranya. Kalau ukuran demokrasi yang bagus, yang ideal itu semacam apa, Pak? Kalau Bapak melihatnya semacam itu? Iya, begini. Idealnya demokrasi itu sendiri pikiran-pikiran yang disampaikan. Tentunya kita merdeka bebas itu tidak hanya bebas secara fisik, tapi termasuk beban psikologis yang membebani pada pikiran-pikiran warga masyarakat tentunya. Baik tulisan yang keluar, baik pendapat yang keluar, baik mereka melakukan pemahaman, penjelasan, diskusi dan sebagainya. Satu contoh kecil, ada diskusi tadi di daerah Puncal, di Dukesti lah, tepatnya di Desa Ngagel, kami dapat informasi, bahkan kami meninjau di sana. Itu pun ada beberapa teman-teman, katakan teman-teman oknum dari kepolisian Polsek setempat, itu pun juga hadir di sana. Bahkan ada satu kelompok, katakan kelompok orang yang tidak suka dengan kehadiran adik-adik mahasiswa yang mencoba memberikan pemahaman, mensosialisasikan, berdiskusi. Itu pun juga mengalami trauma, mengalami ketakutan karena ada tekanan-tekanan. Semacam inilah yang tidak ideal. Itulah yang tadi saya maksud, kebebasan mereka berpendapat, kebebasan mereka berbicara, kebebasan mereka mengeluarkan satu pendapat, tulisan dan sebagainya. Itulah yang idealnya demokrasi yang kita harapkan. Oke, kalau di Pati sendiri Bapak Pak Bajo dari Nasdem sendiri, ini kan bukan hanya di Pati, ada sekitar 6 kabupaten atau kota yang juga calon tunggal semacam itu. Itu artinya memang ada bagian-bagian di seluruh Indonesia ini yang mengalami kemunduran demokrasi kalau dilihat dari semacam itu, Pak. Saya kira begitu. Pasti ada sesuatu yang nggak beres dalam demokrasi di kota-kota tersebut. Termasuk mungkin pandangan dari Partai Nasdem sendiri di Pati juga apakah semacam itu? Saya kira seperti itu. Baik. Pastinya ada sesuatu yang nggak benar. Kecuali nggak ada bakal calon bermunculan. Mungkin partai-partai lain ini melirik karena memang incumbent kerjanya bagus kali, Pak. Atau bagaimana? Saya kira nggak begitu. Ada sesuatu. Saya kira ada sesuatu. Bagaimana nih Pak Setio melihat demokrasi semacam ini, Pak? Ya begini, kembali kepada tadi, kalau kinerja itu bagus, tentunya kami juga sangat sangat mendukung. Bagaimana mungkin bisa dibilang bagus kinerja? Bahkan ini bukan rahasia lagi, bahkan Bapak Gubernur mensikapi persoalan di Pati, melihat seperti kemarin satu contoh kecil ketika STOK yang telah diberlakukan, saudara PLT Bupati Pati tidak menghendaki untuk pelantikan sampai molor-molor itu. Nah, cara kerja ini karena ketika itu draft-draft yang telah tersusun itu adalah draft-draft yang disusun oleh petahana. Oleh karena itu mestinya kalau mensikapi semua pihak, khususnya dari teman-teman penyelenggara, mestinya ini juga bagian dari pelanggaran yang tentunya harus dipertanyakan tentunya. Itu satu hal yang lain, disinyalir dan diindikasi. Kompetensi ini sangat penting ya, sangat perlu. Satu contoh, seorang camat yang latar belakang SDM-nya mereka patut dipertanyakan. Satu contoh, mereka kompetensinya itu dari pendidikan mantri hewan atau apa semacam itu. Ini menjadi camat. Bahkan kami kasihan dengan adik-adik yang menjadi ASN, aparatur sipil negara yang di Pemda Pati, itu lulusan dari STPDN banyak. Tapi mereka tidak punya satu jabatan karena tidak mampu dengan adanya indikasi transaksional itu, kata yang sekarang sudah agak ngetren itu katanya jual beli jabatan semacam itu. Itu pendapat kami. Oleh karena itu kami memang menggalang atau menginginkan, menghendaki ada keseimbangan masalah menang dan kalah. Ketika tadi ditanyakan untuk ke depan, bagaimana selanjutnya ke depan apabila itu kota menang, kan begitu. Kami menjawab pertanyaan seandainya begitu. Kota andai kata menang, kami serahkan saja kepada pemerintah. Ada mekanismenya. Kami serahkan kepada pemerintah.
Tapi artinya nanti yang rugi masyarakat Pati, Pak, karena ada kebijakan-kebijakan yang harus ditandatangani oleh pejabat yang istilahnya memang seharusnya, tapi apakah kita harus mengulang lagi, misalnya mengulang seperti tahun-tahun 5 tahun yang lalu, harus menunggu lama PJ seperti itu kan? Saya kira tidak ya. Mekanismenya cukup jelas ya. Ketika bupati nonaktif tidak melakukan satu kegiatan aktivitasnya, di sana cukup jelas PLT, pelaksana tugas bupati kepala daerah. Itu pertama. Ketika di dalam kemenangan tadi, misalnya tadi kota misalkan menang, toh itu nanti juga kami serahkan mekanismenya pada pemerintah. Nah, pemerintah dalam hal ini gubernur selaku wakil pemerintah pusat yang ditugaskan di tingkat provinsi tentunya akan mensikapi persoalan itu. Entah nanti di PLT-kan siapapun, itu terserah pada pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Oke, baik. Bapak, tapi dalam undang-undang, dalam ayat 2 pasal 54 di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 mengatakan misalnya calon pasangan tunggal ini misalnya kalah atau yang dengan melawan kotak kosong, misal tanda kutip, diperbolehkan mencalonkan diri lagi dalam pemilihan berikutnya. Ini kan artinya peluangnya juga masih besar lagi semacam itu untuk calon-calon tunggal, bukan hanya di Pati atau di daerah lain semacam itu. Artinya demokrasi kita apakah juga harus semacam ini terus, misalnya nanti kalau misalnya semacam itu? Nah, begini. Kita jawab lagi nanti ya Pak, kita break dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, nanti kita kembali. Terima kasih Anda masih menyimak program Bincang-Bincang di akhir pekan kali ini. Kita kembali Pak Sutio, tadi menyambung sebelum kita break semacam itu. Menurut undang-undang sudah diatur bahwa kalau misalnya suatu kalau hal yang tidak diinginkan, misalnya kotak kosong yang menang, itu artinya kan calon yang sekarang maju ini kan bisa nanti mencalonkan lagi kalau sesuai dengan mekanisme undang-undang yang mengatur, Pak. Bagaimana itu menurut penilaian Bapak? Ya, untuk semacam itu, andai kata kotak menang, kemudian incumbent ketika kalah misalnya, itu pun sudah jelas di dalam undang-undang bisa mencalonkan diri. Itulah esensi daripada demokrasi. Nah, persoalannya sekarang mereka itu bisa dipilih atau tidak, itu kan kami serahkan saja kepada masyarakat, pada publik yang bisa menilai. Nah, apakah partai-partai di sini tentunya masih mau katakan merekrut mereka untuk mencalonkan dengan kendaraan yang tersedia tentunya. Mereka yang seperti yang kalah menghadapi kotak itu, apakah masih peduli? Itu pun juga terserah pada partai tentunya. Nah, untuk itu kami harapkan pada tahun 2018 tentunya, tahun 2018 adanya pilkada ulang. Itu kalau seandainya gitu, seandainya tadi kan menurut itu seandainya itu melanjutkan kotak yang menang tentunya tahun 2018, karena pilkada serentaknya kan tahun 2018, tidak mungkin 2017 kan. Nah, oleh karena itu ini merupakan satu kesempatan bagi teman-teman atau warga masyarakat yang potensi, yang mana mereka bisa diharapkan untuk memimpin Pati untuk kedepannya. Itu harapan kami. Jadi bukan hanya petahana atau satu pasang calon, tentunya banyak pilihan-pilihan. Itu yang kami maksud dan kami perjuangkan melalui demokrasi itu. Oke, baik. Dari Nasdem sendiri menyikapi hal tersebut bagaimana? Mungkin ada apa istilahnya, kalau seandainya ini ada dari data yang saya dapatkan bahwa incumbent didukung oleh beberapa partai, minus itu adalah Nasdem sendiri. Kalau seandainya untuk pasangan sekarang yang ini mencalonkan menang, itu artinya nanti di parlemen Nasdem nggak punya suara sama sekali, hanya 4 kursi Pak di sini. Gimana menurut data kami? Memang Nasdem cuma 4 kursi. Kan Nasdem tidak bisa mencalonkan satu paslon. Itu kan kendala. Nah, kita berpikir jangka panjang. Bagaimana mendidik masyarakat Pati agar melek politik, agar ke depan tahu, oh milih partai itu partai yang benar, seperti apa partai yang benar.
Ya, Jadi seperti artinya kampanye Nasdem yang benar kayak gitu. Pakai bijak semacam itu mungkin ya. Kalau dari partai politik yang melihat. Tapi masyarakat yang dalam tanda kutip untuk pendidikan politik kan belum begitu dalam demokrasi belum begitu mengerti tentang pendidikan politik. Taunya partai ya memang partai dapat mengusulkan karena kita negara demokrasi. Apakah Nasdem sendiri ini dalam tanda kutip pendidikan demokrasi apa yang diberikan ke masyarakat terkait dengan pendidikan demokrasi semacam itu? kami memberikan pengawalan untuk pilkada. Oke. Salah satunya itu. Kedua, sosialisasi. Kita membantu KPU mensosialisasikan secara proporsional, Mas. Oke. Ini yang harus saya tekankan secara proporsional. Kadang sosialisasi yang dilakukan aparat di desa mungkin itu kan coblos sing ana wonge, nyoblos kotak iku bupatine engko sapa. Ya. Hal seperti itu kita counter. Kalau jenengan suka paslon, pilihlah paslon. Kalau memang itu bukan pilihan Anda, ada pilihan kotak. Nah, setelah kotak, kalau kotak menang, ada tahapan berikutnya. Berarti ada pilihan lain nanti di 2018 kalau ada pilkada ulang. Paling tidak kita mendengung-dengungkan itu di masyarakat. Dan yang kami selalu garis bawahi, jangan golput. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Walaupun cuma satu paslon. Tapi jangan golput. Ini yang kita dengung-dengungkan, Mas. Kita percuma berdemokrasi, misalnya hak pilih DPT 1,3 juta, yang hadir cuma 20%. Misalnya. Oke. Lebih baik siapapun yang jadi, entah itu paslon, entah itu kotak, tingkat kehadiran 90%. Berarti demokrasi berhasil. Demokrasi berhasil karena masyarakat itu ikut antusias. Itu salah satu tolak ukurnya kan itu, Mas. Oke. Terbit pemimpin dengan tingkat kehadiran yang minim, berarti kan kualitas dari munculnya pemimpin, kualitas dari demokrasi sendiri itu kan jelek. Saya katakan seperti itu. Nah, sosialisasi yang proporsional ini selalu kita dengung-dengungkan. Oke. Bukan berarti harus memilih salah satu kota atau apa. Yang penting datang memilih gitu loh, Mas. Oke. Tapi artinya menurut undang-undang itu kalau masyarakat awam kan tidak tahu, oh artinya untuk memilih itu yang ada gambarnya semacam itu. Tapi kalau misalnya mereka ragu dengan semacam itu, artinya memilih yang tidak bergambar misalnya seperti itu, apakah undang-undang juga membolehkan semacam itu, Pak? Boleh. Oke. Artinya masih sah atau bagaimana? Sah. Oke. Kolom kosong adalah salah satu pilihan. Itu yang kadang ditabukan di masyarakat seolah-olah kalau milih kolom kosong itu suatu hal yang melanggar hukum, suatu hal yang melanggar undang-undang. Padahal kolom kosong itu juga pilihan, boleh dilindungi undang-undang. Kita ada surat dari provinsi itu juga KPU provinsi mengajak secara individu dan kelompok memilih kolom kosong seperti yang dilakukan Pak Sutio ini juga dilindungi undang-undang. Mengajak pun juga dilindungi undang-undang. Nah, pemahaman seperti ini di masyarakat yang kurang, kelihatannya agak tabu lah bicara kolom kosong. Mungkin karena masyarakat karena masyarakat Pati ini kan terkenal dengan masyarakat yang mohon maaf artinya pendidikan politiknya kurang sekali bisa dikatakan semacam itu mungkin. Kalau bagaimana Pak menurut itu? Apakah pendapat dengan salah satunya saya buat seperti itu dan mungkin adanya tekanan-tekanan atau intervensi dari pihak-pihak tertentu lah, saya kira ada unsur itu juga. Oke. Baik Pak Sutio, Bapak ini tugasnya adalah sebagai namanya mengawal demokrasi semacam di Pilkada Pati misalnya semacam itu. Dengan mengawal ini artinya kan sekarang pemilu juga penyelenggara sudah diawasi oleh Banwaslu. Apakah Bapak juga sudah artinya tidak ada kepercayaan penuh terhadap pengawas pemilu di Pati? Ya, betul. Begini,
Jadi pada hakikatnya kami selaku relawan ini tidak hanya bukan percaya atau tidak percaya, tetapi fakta sering terjadi. Berulang kali kami bantu teman-teman Panwas untuk mensikapi, kita bantu untuk melihat dengan adanya beberapa pelanggaran-pelanggaran, tapi nampaknya teman-teman tidak mengakomodir, kurang aware, kurang menindaklanjuti temuan-temuan yang kami maksud. Seperti contoh kemarin, sehingga kami melaporkan tentang temuan-temuan yang tidak dilakukan oleh teman-teman Panwas. Pada akhirnya kami ke Jakarta melaporkan tentang kinerja ya. Misalnya ini mahkamahnya itu mahkamah etik karena menyangkut etika. Tentunya ini pelanggaran-pelanggaran etika. Oleh karena itu DKPP kemarin sampai sidang di tingkat provinsi di Bawaslu. Nah, itulah cara-cara itu ketika kami tidak mengawal, lalu siapa yang peduli dengan demokrasi yang ada. Nah, untuk menambah dari penjelasan dari Pak Bejo tadi, pertanyaan mengenai kotak kosong sah atau tidak, jelas itu sah dan itu undang-undang. Kalau itu tidak sah menurut undang-undang, bagaimana mungkin bisa disebut pilkada? Karena pilkada esensinya adalah pilihan kepala daerah. Tapi kepala daerah itu pun kalau yang memilih, tetapi alternatif di depan tadi sudah kami sebutkan kan, sebagai keseimbangan, disitulah bagian dari pilihan alternatif. Kotak kosong bagian alternatif pilihan ketika masyarakat datang berduyun-duyun ke TPS menggunakan haknya, namun tidak sesuai dengan harapannya. Oleh karena itu mereka mencoblos kotak kosong itu sah dan itu menurut undang-undang. Oke. Nah, baik Pak, nanti kita coba akan di segmen terakhir mungkin ada beberapa yang disampaikan ke masyarakat tentang bagaimana seharusnya masyarakat Pati ini melakukan yang namanya pesta demokrasi sesungguhnya. Bagaimana memilih calon dari pemimpin mereka 5 tahun ke depan. Mungkin nanti ada istilahnya closing statement dari Bapak-Bapak agar pendidikan di Pati ini jauh lebih baik lagi. Kita nanti lanjut lagi Bapak, dan tetaplah bersama kami, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Terima kasih, kita sudah di segmen terakhir dalam tema mengawal demokrasi Pilkada Pati 2017 di hari ini. Kita ke Nasdem dulu. Pak, bagaimana secara keseluruhan melihat demokrasi atau pemetaan demokrasi di Kabupaten Pati ini? Apakah sudah berjalan dengan baik? Mungkin ini di segmen terakhir bisa lebih tegaskan lagi supaya masyarakat mungkin nanti bisa menggunakan hak suara Anda. Ada sekitar 1.034.200-an DPT yang sudah ditetapkan semacam itu, agar mereka dapat menggunakan hak suaranya dengan baik. Sudah saya katakan tadi ya Mas. Okay. Dengan adanya satu paslon, ini saya katakan demokrasi di Pati mati suri ya. Hampir mati seperti itu. Nah, tapi masyarakat masih punya satu harapan, yaitu kolom kosong. Nah, di sini saya tegaskan kepada semua elemen, kepada masyarakat, kita dengung-dengungkan besok tanggal 15 Februari tetap hadir di TPS, berikan suara Anda ke paslon, atau kalau tidak setuju, tidak suka, ke kolom kosong. Kalau nanti kolom kosong menang, tahun 2018 akan diadakan pilkada ulang. Di situ masyarakat biar punya harapan, oh masih ada proses demokrasi lagi. Paling enggak, saya sebagai masyarakat, kalau memang enggak setuju dengan paslon, berharap
2018 saya dapat menyampaikan suara saya sesuai dengan pilihan saya. Paling enggak seperti itu. Baik, secara keseluruhan dari Nasdem sendiri melihatnya memang perlu ada namanya pendidikan politik yang lebih baik lagi di Pati khususnya semacam itu, atau bagaimana? Saya kira mendorong masyarakat untuk peduli itu loh, Mas. Peduli. Itu yang susah. Sekarang banyak masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi, dengan kemampuan yang lebih, tapi nggak peduli dengan pemilu, nggak peduli dengan pilkada. Itu yang kita ajak masyarakat itu untuk peduli, peduli. Baik Bapak Jod, terima kasih. Mungkin dari Bapak Sutio ini, bagaimana di segmen terakhir, apa yang seharusnya masyarakat Kabupaten Pati untuk mengawal demokrasi ini agar berjalan dengan baik? Ya, terima kasih. Pertama perlu kami tegaskan, saya mohonkan dengan sangat agar penyelenggara khususnya, penyelenggara pilkada, dan umumnya teman-teman birokrasi, agar sama-sama memperhatikan sekecil apapun untuk jangan sampai menggunakan kesewenangannya mereka melakukan beberapa hal pelanggaran yang justru datangnya dari para teman-teman itu sendiri. Yang kami maksud adalah baik itu teman-teman penyelenggara maupun teman-teman birokrasi khususnya. Nah, oleh karena itu, untuk kami mengawal demokrasi ini, kami sangat konsen untuk mencatat gerak dan tingkah lakunya para teman-teman birokrasi, agar kami bisa monitoring, kami sebarluaskan relawan-relawan kami, jangan sampai ada satu ketakutan para pihak, khususnya warga masyarakat, baik itu di desa, di pegunungan, di pelosok, dimanapun dia berada, khususnya para pemirsa pada malam ini Kabupaten Pati yang akan menghadapi Pilkada 2017. Mereka saya mohon, saya himbau, jangan sampai takut dengan ancaman apapun. Nah, inilah esensi daripada demokrasi. Itu pandangan kami. Oke, baik. Masih ada beberapa waktu mungkin dari Bapak Bejo, mungkin dari Nasdem sendiri sebelum kita closing program. Apakah Nasdem melihat ini sendiri matinya, dikatakan tadi adalah mati surinya ini, pendidikan ini perlu ditambah lagi untuk melakukan kegiatan ataupun dalam bentuk pendidikan demokrasi di Pati, Pak? Dalam bentuk pendidikan kayak mungkin, atau bentuk-bentuk seminar apa semacam itu? Sosialisasi. Iya. Oke, baik. Bapak mungkin ada tambahan? Ya, terima kasih. Untuk sosialisasi atau edukasi kepada warga masyarakat, memang tidak hanya tugas tanggung jawabnya kami sebagai relawan, tapi lebih titik beratnya kepada teman-teman partai. Oleh karena itu, kami mohon dengan sangat agar teman-teman partai yang lain itu pun juga bertanggung jawab tentang gagal dan tidaknya Pilkada 2017 ini juga tidak hanya penyelenggara tapi semua pihak. Nah, saya himbau oleh masyarakat agar tertib untuk dan gunakan hak pilih Anda, jangan takut, dan kami harapkan juga agar gunakanlah sebaik-baiknya. Kalau memang jelas tidak memilih atau tidak menyukai satu pasang calon tersebut, gunakan hak pilih Anda, datang di TPS, coblos itu kotak kosong. Itu dalam himbauan kami. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita di malam hari ini tentang mengawal demokrasi Pilkada di Pati. Balik lagi ke Anda, Andalah yang menentukan 5 tahun ke depan. Satu suara Anda menentukan bagaimana perkembangan demokrasi di Pati, baik buruknya itu adalah suara Anda. Tentukan sesuai dengan hati nurani Anda, pilih sesuai dengan hati nurani Anda, dan ayo bersama-sama sukseskan Pilkada Pati 2017. Saya Alam Perdana pamit, sampai jumpa.